tenang, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan penertiban ABK. Berikut laporan langsung reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko. Yoga, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik. Memasuki masa tenang, mulai kemarin anggota Bawaslu Muaro Jambi dibantu dengan Satpol PP setempat mulai menurunkan alat peraga kampanye para calon legislatif di tempat umum. Kegiatan ini dilakukan sejak kemarin pagi dan berlangsung hingga sore hari. Ketua Bawaslu Muaro Jambi, Dedi Wahyudi, kepada RRI mengatakan saat ini Bawaslu mencopot KPK caleg di tempat umum. Pihak Bawaslu telah menginstruksikan kepada masing-masing calon legislatif atau caleg untuk menurunkan APK secara mandiri. Namun hingga saat ini pihak Bawaslu juga ikut menurunkan APK bagi yang belum diturunkan hingga hari Minggu kemarin. Karena sebelum kami melakukan penertiban, kami sudah melakukan himbauan kepada partai politik, kepada masyarakat BPD dan mungkin kepada daerah pasar Jawa yang melakukan penertiban secara terpisah secara mandiri. Itulah negeri zombie. Pihak Bawaslu juga menginstruksikan agar masyarakat Muaro Jambi juga ikut berperan aktif dalam bersama-sama mengawasi jalannya pemilu agar tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu untuk tahun 2024 ini. Dari Jambi, Yoga Wijanarko terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI. Terima kasih banyak pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Palembang. Kali ini kita beralih menuju ke bumi Rafflesia Bengkulu. Feature hari ini, reporter RRI Bengkulu Rocky Eka Putra mengangkat tema pada masa tenang, segala bentuk atribut kampanye ditertibkan dan kepada peserta pemilu serta insan pers agar menghentikan pemberitaan yang mengarah pada kampanye. Setelah 75 hari masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota berlangsung, tetapi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat tanggal 11 Februari 2024, memasuki masa tenang dan berakhir tanggal 13 Februari 2024, karena pada tanggal 14 Februari merupakan waktu pencoblosan. Selama masa tenang berlangsung, tidak boleh ada aktivitas kampanye apapun, baik dari tim maupun calon. Di masa 3 hari ini juga menjadi tugas pihak pengawas pemilu Bawaslu untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye APK yang terpasang di lingkungan masyarakat. Tepatnya pagi Minggu 11 Februari 2024, jajaran Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Bengkulu menggelar apel bersama aparat kepolisian, kejaksaan dan satpol pp, termasuk dari Komisi Pemilihan Umum Kita kan punya kata Yusuf tadi kata di sini lain dan di sini lain dalam rangka penertiban APK baik untuk calon presiden capres maupun wakil presiden cawapres dan calon legislatif caleg yang sudah dipasang para peserta pemilu dalam masa kampanye sebelumnya. apalagi Ketua Bawaslu kalau kita spesial program para peserta pemilu melalui mungkin kita lu pernah lupa mencabut ataupun kan ada cacatnya kan kampanye yang sudah terpasang ataupun secara bersama-sama, tapi sepertinya masih banyak yang belum ditertibkan sehingga mengharuskan mereka menjalankan tugas pokok dan fungsi tupoksinya karena masa kampanye sudah habis. Senada anggota Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto menegaskan selama masa tenang tidak boleh ada aktivitas kampanye dari siapapun, termasuk dari media massa baik cetak, elektronik maupun online.
pemilu jika ada iklan dari peserta pemilu jika masih tersisa agar dihentikan dan bisa dilanjutkan kembali pemutarannya setelah hari pencoblosan nanti. Mengingat di masa tenang bukan hanya APK dari peserta pemilu yang ditertibkan, namun juga pemberitaan dari insan pers yang berbau kampanye agar dihentikan. Lebih lanjut, itu juga mengajak selama masa tenang kepada insan pers untuk menghindari pemberitaan yang menyangkut peserta pemilu. Hal itu dikhawatirkan akan bernuansa kampanye meski tidak ada ajakan untuk memilih. Untuk itu, jika insan pers merasa ragu dalam pemberitaan, tidak ada salahnya berkoordinasi terlebih dahulu ke pihak Bawaslu setempat. Begitu juga jika menemukan dugaan pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu setempat, apalagi tujuannya tidak lain agar pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar serta langsung umum bebas rahasia. Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Bengkulu, Supratman, mengapresiasi kepada pihak penyelenggara maupun peserta pemilu yang sudah melaksanakan tahapan demi tahapan. Begitu juga diharapkan sekaligus menghimbau pada masa tenang ini kepada peserta khususnya dan penyelenggara serta pengawas untuk bersama-sama mentaati dan jangan masa tenang ini dimanfaatkan untuk adanya dugaan serangan-serangan. Pasalnya jangan sampai mencederai pesta demokrasi ini sehingga rakyat memilih pemimpin dan wakil rakyatnya di lembaga legislatif sesuai dengan pilihan masing-masing. Masa tenang ini hendaknya marilah sama-sama Oh, kita Ramadan. masa tenang ini malah dimanfaatkan untuk menjadi masa serangan. Oh, Ramadan. Jangan cederai pesta demokrasi kita hingga nanti kita betul-betul masyarakat memilih wakilnya, memilih pemimpin itu sesuai dengan pilihannya masing-masing. Selain itu, Ketua RT 02 Jalan Gedang Kota Bengkulu ini menilai proses demokrasi yang tengah berlangsung sudah berjalan dengan baik, meskipun pelanggaran tetap ada, tapi masih bisa ditolerir. Kepada pihak Bawaslu, pihaknya mendukung dalam prosesnya, sehingga pesta Kayaknya bolong-bolong. Masih bagus lah background Bapak itu. seluruh tingkat kita melaporkan. Baik pendengar dari Provinsi Bengkulu, kami ajak Anda menuju informasi selanjutnya. Kali ini kita menuju ke Waikanan. Mula jadi Waikanan, tiga pakuan hati, berluas sehaluan. Oke, yuk. Ketua Bawaslu Waikanan pimpin patroli pengawasan pemilu 2024 bersama dengan Ketua KPU Waikanan beserta seluruh jajaran PPS, Panwascam, PJPS Kabupaten Waikanan. Romadona RRI SP Waikanan melaporkan. Kita mulai dari Negeri Agung tadi. Indra, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Waikanan, pimpin patroli pengawasan pemilu 2024 bersama dengan Ketua KPU Waikanan serta seluruh jajaran PPS, Panwascam dan PTPS se-Kabupaten Waikanan. Kepada RRI, Indra mengatakan patroli pengawasan akan berlangsung hingga 13 Februari 2024 meliputi seluruh daerah pemilihan Kabupaten Waikanan. Ia mengatakan tentang patroli pengawasan masa tenang pemilihan umum tahun 2024 adalah sebagai bentuk upaya pencegahan atas terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan masa tenang pemilu 2024. Sejauh ini pihaknya telah menyisir Kecamatan Belambakumpu, Kecamatan Kasui, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Pakuan Ratu yang nantinya terus berestafet sampai hari ke tanggal 13 Februari. Kita mulai dari Negeri Agung tadi. Jajaran pengawasan juga di wilayah yang dilakukan melalui Bapak Satu dan setelah kita berlangsung kita pergi ke Negara Batu ya, kecamatan kita di kecamatan ada Kapangkam, di kampung ada Petani dan sekarang juga sudah dan ada juga ketua PPK ya,
pemilu pada masa tenang, yakni melakukan kampanye, belum menertibkan APK kampanye, kampanye di media sosial, adanya jejak pendapat maupun pengumuman survei, kemudian kegiatan tidak apa-apa, siap-siap di situ. kerawanan di tengah pemilih. Oleh karena itu, telah mengantisipasi, mencegah dan mengatasi kerawanan tersebut. Lebih lanjut, pihaknya telah memberi himbauan kepada stakeholder, pihak terkait karena pelanggaran tersebut mempunyai sanksi pidana, serta membentuk gugus tugas antara Bawaslu, KPU, TNI Polri, serta membentuk tim cyber dalam pengawasan media sosial. Romadona, RRI Waikanan melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Waikanan kita menuju ke SP Sungai Penuh. Baik pendengar, dari SP Sungai Penuh diberitakan masa tenang Bawaslu Kabupaten Kerinci tertibkan ribuan alat peraga kampanye. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya RRI Sungai Penuh. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kerinci sudah memulai melakukan penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang terpampang di jalan-jalan maupun di rumah warga. Penertiban APK ini berkaitan dengan memasuki masa tenang, terhitung dari tanggal 11 hingga tanggal 13 Februari tahun 2024 yang melarang adanya aktivitas kampanye yang dilakukan oleh peserta politik maupun calon legislatif. Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci, Cynthia Nurbersiin mengatakan penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci ini melibatkan personel Bawaslu Kerinci dan Satpol PP Kabupaten Kerinci dengan menyisir berbagai lokasi yang ada di Kabupaten Kerinci. Dari kegiatan penertiban kemarin, Bawaslu Kabupaten Kerinci sedikitnya sudah menertibkan ribuan baliho maupun spanduk caleg dengan berbagai jenis untuk diamankan serta melanjutkan penertiban di daerah-daerah yang belum terjangkau sebelumnya. Dari penertiban APK kemarin itu kurang itu sekitar 1.200-an APK sudah ditertibkan untuk Bang. Cuma kemarin itu kan masing-masing APK masih di kecamatan, ada yang sudah dibawa oleh Satpol PP. Masih ada yang tinggal untuk yang belum kita tertibkan? Masih ada di beberapa titik, itu cuma satu. Hari Bu, terakhir penertiban APK. Untuk penertiban APK itu sendiri itu kan sebenarnya masih bisa di H-1, cuma target dari Bawaslu Kabupaten Kerinci 1 hari kemarin itu selesai. Ia mengajak kepada masyarakat maupun tim sukses calon legislatif untuk menurunkan alat peraga kampanye jika masih ada baliho yang belum diturunkan maupun melaporkan kepada petugas yang ada agar bisa ditertibkan. Sekian Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, kita beralih untuk informasi terakhir. Kali ini kami ajak Anda menuju kota Palembang. Baik pendengar, dari Palembang, seperti apa pengawasan Bawaslu Sumatera Selatan jelang 14 Februari nanti? Berikut wawancara Nova Ariana bersama Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Kurniawan yang dirangkum sekaligus menutup wawancara Belajar Sumba untuk hari ini Senin 12 Februari 2024. Baik Pak Kurniawan, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Tinggal 2 kali 24 jam lagi pencoblosan pemilu 2024 akan berlangsung, tepatnya 14 Februari. Saat ini bagaimana tahapan yang dilakukan dari Bawaslu Provinsi termasuk Bawaslu Kabupaten Kota? Ya, sudah kita sampaikan bahwa Bawaslu saat ini kan masih proses peningkatan kapasitas, termasuk juga bintang saksi itu sudah kita jalankan
dan nantinya kita koordinasi dengan kepolisian terkait patroli pengawasan di masa-masa tenang itu. Itu yang terus mitigasi soal bencana alam ini. Karena potensinya terkait relokasi maupun mobilisasi itu patut dimanfaatkan oleh cuma 30. KPU, Bawaslu dan polisi. Tentunya intens terkait dengan bencana alam yang kemungkinan terjadi pada saat pemungutan suara. Mungkin ada saran untuk KPU. Suara yang pertama itu terkait dengan peran kebanyakan desa itu tidak memiliki kantor desa ya. Jadi otomatis logistik itu di kantor TPS. Nah, TPS itu berkantornya ada di rumah penduduk, di rumah pribadi kan. Nah, itu kita juga minta KPU dan kepolisian untuk mengantisipasi masalah itu kan. Karena ribet, ada rumah, ada ruko, ada toko di sebelahnya kan. Nah, logistik itu mau taruh di mana? Apakah di teras rumah misalnya, apakah masih dalam kamar orang yang punya rumah tersebut. Nah, itu yang kita sarankan dengan KPU. Nah, yang terakhir tadi soal bencana tadi. Ya, bagaimana Pak dengan bencana TPS yang rawan bencana seperti ini? Kita akan ada pembahasan lebih lanjut, misalnya di kemungkinan potensi hujan segala macam itu, apakah ini akan diteruskan dengan merelokasi atau misalnya dengan mobilisasi, ataukah nanti akan ada pemilu susulan karena bencana alam kan ya. Kita tinggal nunggu pemerintah yang menetapkan bahwa ini darurat bencana. Nah, kalau darurat bencana artinya ada tindakan lanjut yang akan dilakukan oleh KPU. Tetapi kita khawatir kalau ini potensi pelanggarannya akan dimobilisasi oleh peserta pemilu, baik tim calon presiden dari caleg maupun dari peserta pemilu DPD. Itu yang kita khawatir. Dan itu yang menetapkan bencana itu dari mana Pak? Itu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau dari pihak KPU selaku daerah? Nah, itu yang pasti dari pemerintah ya. Tinggal apakah pemerintah daerah yang ini karena lokusnya daerah ya, ada beberapa kecamatan di Sumatera Selatan. Jadi misal kalau ada banjir Pak pada tanggal 13 Februari atau 14 Februari, berarti ada tindakan penundaan atau seperti apa ya? Nah, tinggal apakah masih ada ruang untuk mendirikan pelaksanaan pemilu di situ. Ya, kalau memang tidak ada ruang terpaksa. Iya, harus pemerintah cepat menyampaikan itu memang darurat bencana kan. Artinya KPU bisa mengambil tindakan untuk misalnya ada pemilu susulan. Baik, terima kasih Pak Kurniawan atas bincang-bincangnya di pagi hari ini. Salam sehat selalu dan tetap sehat ya Pak menjalani aktivitas jelang 14 Februari pemilu 2024. Baik pendengar, demikian Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Senin 12 Februari 2024. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor, selamat sore.